Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwanda Yudhistania, NIM 18410100150 dari Universitas Dinamika S1 Sistem Informasi. Di sini kita akan belajar mengenai skema builder dasar. Sebelum kita memasuki ke materi, maka kita akan menghidupkan SAMPP, kemudian membuka Visual Studio Code sebagai text editor. Kita buka SAMPP, kemudian klik start untuk Apache dan untuk database-nya MySQL. Lalu dicek. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini untuk PHP MyAdmin. Kemudian buka Visual Code. Lalu buka di folder Laravel kita, config, lalu di database.php. Di sini kita menggunakan engine database-nya yaitu MySQL. Di dalam file tersebut terdapat pilihan file connection. Di dalam connection, maka atur konfigurasi database MySQL menjadi seperti berikut. Jika sudah, maka kita masuk ke dalam MySQL, lalu buat database-nya. Di sini saya mencontohkan database-nya Laravel. Untuk membuatnya, klik new, lalu klik nama database-nya, lalu create. Jika sudah, maka akan muncul di kolom pojok samping. Kemudian buka pada file web.php di folder Laravel kita. Tempat web.php itu berada di roots. Klik, lalu tuliskan sintak berikut. Jika sudah, untuk penjelasannya sintak ini adalah skema create terdapat dua parameter yaitu parameter pertama digunakan untuk mendefinisikan nama tabel yang akan dibuat, sedangkan parameter kedua digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel dari tabel user. Untuk mengeksekusi kode di atas, maka buka di browser, lalu ketikkan URL yang telah kita buat, yaitu user. Sebelum itu, maka hidupkan Laravel dengan cara di new terminal, lalu ketikkan php artisan serve. Jika sudah, lalu klik Ctrl plus klik localhost-nya. Maka muncul berarti Laravelnya sudah hidup. Jika sudah terdapat tulisan tabel user setelah dibuat, maka otomatis tabel user di dalam Visual Code ini ada username, ID, email, password,
sudah ada cara mengeceknya, yaitu masuk ke database MySQL, lalu pilih database Laravel, kemudian jika sudah terdapat tabel users, berarti tabelnya sudah muncul. Klik users, untuk strukturnya tadi yang kita buat, yaitu ada ID, username, email, password, create ad, update ad. Tetapi kadang-kadang di tengah proses development ada kalanya kita ingin menambahkan, kemudian menghapus atau mengganti nama dari suatu kolom. Jika ingin menambahkan kolom, maka sintaknya sebagai berikut. Buka pada Visual Code, lalu arahkan kepada root web.php, jika ingin menambahkan tabel, maka sintaknya pada root web.php sebagai berikut. Itu ada root get nama URL kita, lalu function skema table. Pada skema table terdapat sama dengan skema create, yaitu ada dua parameter, user sebagai nama tabelnya, dan function table untuk menambah kolomnya. Lalu klik save. Jika sudah, kita akan cek pada localhost-nya. Jika sudah tulisan kolom pada tabel user telah ditambah, maka otomatis tertambah pada PHP pada database kita. Cara mengeceknya juga dapat melalui PHP MyAdmin, kemudian di refresh. Jika sudah, maka di dalam pada tabel users, maka akan tertambah alamat ini. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengubah nama kolom menjadi sesuai yang diinginkan. Di sini saya akan mengubah nama kolom yang semula alamat menjadi alamat kirim dengan cara buka root web.php, lalu ketikkan sintak berikut. Di sini sama seperti dengan menambahkan kolom, yang membedakan adalah pada parameter tabel. Di sini menggunakan rename kolom. Menggunakan rename kolom, lalu pada rename kolom terdapat dua parameter, yaitu
nama kolom yang belum dirubah dan nama kolom yang akan dirubah. Setelah itu save, kemudian coba pada localhost. Jika sudah muncul tulisan kolom pada tabel user telah dibuat, sama seperti pengembaliannya, maka otomatis tabel nama kolom pada tabel sudah otomatis diubah. Cara mengecek database yang sudah diubah menggunakan pindah ke dalam PHP MyAdmin, lalu di refresh. Maka dilihat pada nomor 7 yang semula alamat menjadi alamat kirim. Setelah itu kita akan belajar untuk menghapus kolom. Untuk menghapus kolom dapat menggunakan perintah drop kolom dengan cara sebagai berikut. Di sini saya akan menghapus satu kolom, yaitu kolom alamat, sehingga drop kolom alamat dan URL-nya user hapus. Jika sudah, maka save, kemudian arahkan kursor kepada web browser, lalu ketikkan URL-nya. Jika sudah, maka cek pada URL-nya dengan kenapa tidak bisa, karena alamat pada database itu tidak ada, tadi sudah diubah menjadi alamat kirim. Jika sudah, maka ada tulisan kolom pada tabel user telah dihapus sesuai dengan pattern yang ditulis. Lalu untuk mengecek apakah sudah dihapus, masuk ke dalam PHP MyAdmin, lalu klik tabel users atau merefresh. Maka dapat dilihat bahwa kolom 7 itu tidak ada, kolom alamat kirim itu tidak ada. Kemudian jika ingin menghapus dua kolom pada tabel atau lebih dari satu kolom, maka menggunakan sintak berikut. Sebelum kita menghapus beberapa kolom, maka kita akan menambahkan kolom alamat dan kolom nomor telepon. Sintaknya sama seperti penambahan tabel tadi, yaitu skema tabel, lalu tabel kolom yang akan ditambah. Di sini alamat dan nomor telepon. Setelah itu dijalankan. Jika sudah, maka akan terdapat tulisan kolom pada tabel user telah ditambahkan, lalu di refresh, maka akan muncul alamat dan nomor telepon. Setelah itu hapus alamat dan nomor telepon pada sintak berikut. Perhatikan sintak berikut. Di sini URL-nya saya menggunakan user hapus untuk memanggil localhost-nya, lalu pada skema tabel sama seperti yang lainnya, yaitu ada dua parameter, nama tabel dan
pendefinisian isi tabel. Di sini ada kemudian jika pada mengubah nama kolom itu rename kolom, dan jika menghapus kolom maka drop kolom. Lalu array, alamat dan nomor telepon, nama kolom yang akan dihapus. Setelah itu save. Maka cek pada localhost. Jika sudah ada tulisan kolom pada tabel user telah dihapus, maka sudah berhasil. Untuk mengecek pada database menggunakan php myadmin lalu merefresh lagi. Maka dilihat pada struktur tabel alamat dan tabel nomor telepon sudah tidak ada. Kemudian jika sudah bisa menghapus, rename kolom lalu menambah kolom, maka selanjutnya adalah menambahkan indeks pada kolom dengan cara sebagai berikut, yaitu tambahkan indeksnya yaitu unique pada alamat kirim. Kemudian cek apakah sudah benar atau belum dengan user index. Sudah pada kolom tambah user telah terindeks. Jika sudah, maka cek pada php myadmin lalu kembali di refresh. Maka akan muncul alamat kirim. Terdapat kunci berwarna abu-abu menandakan bahwa sudah terindeks atau sudah ada unitnya. Setelah itu maka menambahkan foreign key dengan cara kita akan menambahkan ID user, sintaksnya sebagai berikut. Penjelasan dari sintaks berikut yaitu pada kolom user ID tersebut akan berelasi dengan kolom ID pada tabel users. Jika ingin mengeceknya, maka kembali pada localhost. Jika ingin mengeceknya, kembali ke localhost lalu ketikkan nama URL. Jika sudah terdapat kolom pada tabel user telah terforeign key, maka pada tabel users muncul foreign key-nya. Untuk mengeceknya yaitu pada php myadmin. Di refresh lalu dilihat pada struktur, maka akan muncul ID user, ada kunci abu-abunya. Jika ingin melihat relasinya, ketika klik relation view maka dapat dilihat pada tampilan ada user ID user foreign key, berarti user ID berelasi dengan user di tabel users. Dari ID users berelasi dengan pada kolom ID pada tabel user. Jika sudah menambahkan foreign key, lalu kita akan belajar dengan tipe kolom. Dalam tipe kolom terdapat beberapa tipe data, di antaranya increment,
digunakan untuk memberikan nilai integer dengan nilai yang bertambah secara otomatis. Kemudian big increment digunakan untuk membuat tipe dengan data big integer. Kemudian untuk string untuk menghasilkan tipe data varchar di MySQL. Lalu text digunakan untuk menyimpan data teks yang berukuran besar seperti untuk menyimpan berita, blog, postingan, artikel, dan cerita. Lalu terdapat integer digunakan untuk tipe data yang berupa bilangan seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu float digunakan untuk menyimpan pecahan desimal. Kemudian boolean digunakan hanya untuk menilai true atau false, benar atau salah. Lalu date digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal. Kemudian yang terakhir adalah timestamp. Timestamp digunakan untuk menyimpan data tanggal serta waktu dalam format timestamp. Di dalam yang setelah kita buat tadi, maka timestampnya otomatis terdapat create, add, and update at. Kita tadi ada penambahan tabel, sudah menginputkan beberapa tipe data, diantaranya ID yaitu increment, lalu string pada username dengan panjang datanya 32 serta timestamp. Kita akan menambahkan teks, lalu integer, kemudian float, lalu boolean, dan date. Untuk menambahkannya, tuliskan sintaks sebagai berikut. Untuk tipe data yang belum, maka yang pertama kita menggunakan tipe data teks pada alamat. Jika sudah, sintaksnya seperti berikut. Cek pada URL-nya, ketikkan jika kolom pada tabel user telah ditambahkan. Cek pada PHP MySQL. Maka akan muncul nomor 9, kolom 9, yaitu alamat dengan tipe data tadi teks. Jika sudah tipe data teks, maka kita akan coba tipe data integer. Dengan cara cukup hapus tipenya dan diganti dengan integer. Sini nama kolomnya saya menggunakan umur. Jika sudah, maka cek kembali. Jika sudah muncul tipe pengembalian nilai, maka cek pada PHP MyAdmin, akan muncul yaitu umur dengan integer 11. Kemudian tambahkan float atau boolean dengan mengubah boolean. Di sini jika di Laravel boolean untuk tipe datanya yaitu float. Lalu size, cek kembali, refresh URL user tipe data. Jika sudah ada tulisan tipe data boolean, kolom pada tabel user telah ditambahkan tipe data boolean, maka cek pada PHP MyAdmin. Jika ada tulisan size, lalu di PHP MyAdmin boolean diganti dengan kata
double tipe datanya, maka berhasil ditambahkan. Setelah itu kita akan menambahkan date. Sama seperti yang lainnya, cukup ubah tipe datanya dan ubah nama kolomnya. Di sini saya menggunakan nama kolom departure. Kemudian refresh kembali pada URL-nya, lalu cek kembali pada PHP My Admin-nya. Akan muncul departure, nama kolom yang saya buat, lalu tipenya yaitu date. Setelah itu kemudian kita akan membuat big increment dengan nama kolomnya ID big. Sama seperti yang lainnya, yaitu cukup ubah tipe datanya menjadi big increment. Lalu nama kolomnya menjadi ID big. Jika sudah, maka cek pada URL-nya. Kita muncul big increment pada kolom pada tabel user setelah ditambahkan tipe data big increment. Lalu kemudian cek pada PHP My Admin lagi. Jika sudah, maka ID big telah ditambahkan dengan tipenya big integer dengan panjang 20 dan auto increment. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.